Kita mulai ya dokter-dokter semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dokter Gigi Mutia dari PDGI Kabupaten Bekasi. Izin untuk memandu acara technical meeting atau pengarahan baksos kita P Negeri 12 Tambun Selatan yang akan dilaksanakan hari Sabtu 31 Mei 2025. Ini materinya akan dipaparkan oleh Dr. Febrianti. Mungkin nanti akan ada pemaparan materi terkait teknis terlebih dahulu, kemudian nanti akan dilanjut dengan tanya jawab dari para peserta. Mungkin kalau ada yang ingin ditanya. Main lumpur bro, digebukin lo. Dr. Febri sudah join di grup ya dok ya? Sudah, sudah. Tapi maaf, ini kelihatan nggak muka saya? Nggak kelihatan ya? Enggak. Nggak apa-apa ya, nggak kelihatan ya. Hmm. Oke, bisa dimulai Dok Mutia. Boleh. Selamat malam teman sejawat Dokter Gigi peserta Baksos. Selamat malam. Ini Dan malam ya, udah mau tidur ya. Ini hanya ada pengarahan sedikit ya mengenai apa? Mengenai acara ya. Acara acara baksos kita nanti tanggal 31. Sebelumnya mungkin saya share screen aja bagaimana Dokter Mutia? Boleh? dokter mau share screen. Ya. Bentar, dok. Sudah bisa dok. Sudah bisa ya. Mm. Saya share screen rundown dulu ya. Ini saya rundown. Jadi buat teman-teman sejawat peserta dokter gigi, kita berkumpul untuk registrasi jam 7 pagi ya. Ini tempatnya di lapangan masjid. Jadi SMP Negeri 12 ini posisinya itu sebelahnya adalah masjid ya. Jadi kebetulan lapangannya sedang dicor, jadi kita melakukan kegiatannya di masjid. Jadi tapi untuk pemeriksaannya di sekolah di SMP. Jadi kita ada dua kegiatan ya. Jadi satu kegiatan penyuluhan dan sikat gigi bersama pada anak-anak. Dan yang kedua adalah pemeriksaan gigi dan pemberian tindakan TAF ya, topikal aplikasi fluor pada anak SMP kelas 7. Jadi sasarannya hanya kelas 7, yaitu dari kelas 71 sampai 79. Jadi nanti akan dibagi 9 grup. Jadi pada saat setelah registrasi peserta, teman-teman sejawat dokter gigi bisa melihat ya di bagian seksi pendaftaran, saya bagian apa, apakah di grup 1 atau sampai grup 9 dan di bagian pemeriksaan dan penyuluhan atau hanya di bagian pemeriksaan dan pemberian tindakan TAF. Nah, untuk yang bagian pemeriksaan dan penyuluhan, apabila sudah selesai sudah selesai tugasnya sampai mengantarkan murid ke dalam ruang pemeriksaan, bisa diperbolehkan pulang ya. Dan karena tempatnya sempit, maka dianjurkan atau wajib sebaiknya tidak menggunakan kendaraan pribadi ya, bisa menggunakan dengan Grab atau ya sebaiknya tidak menggunakan kendaraan pribadi karena tempatnya sangat sempit. Nanti jam 8 dilakukan pembukaan. Sebelumnya setelah itu ada senam gigi sehat, awal menggapai mimpi, pembacaan doa, ada laporan ya, laporan ketua panitia, sambutan, sampai nanti setelah sambutan baru nanti lanjut ke penyuluhan ya. Untuk penyuluhan kesehatan gigi dan mulut anak usia remaja ini sudah ditentukan satu orang. Jadi supaya
lebih mudah dan cepat. Jadi untuk penyuluhannya sudah ditunjuk satu orang yaitu Dokter Prihasinta. Nah, setelah penyuluhan tapi ada nanti dibagi beberapa grup ya. Jadi teman sejawat udah ada di grupnya, udah sih kita bagi apakah menjadi bagian di pemeriksaan dan tindakan TAF atau bagian penyuluhan dan sikat gigi bersama. Nah, setelah sikat gigi bersama, teman sejawat mengantarkan jadi kegiatan penyuluhan pembukaan sampai ke sikat gigi bersama itu adanya di aula masjid ya. Jadi sikat gigi bersamanya di lapangan masjid. Tapi setelah setelah sikat gigi bersama, murid-murid digiring atau diarahkan ke kelas masing-masing untuk dilakukan pemeriksaan gigi dan mulut dan pemberian topikal aplikasi fluor. Lalu setelah itu bisa pulang. Itu adalah sekian dari rundown acara. Untuk rundown acara, apakah ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, nanti kita bisa lanjut ke bagian kita lanjut ke pembagian tugas ya, teman sejawat ya. Dok, maaf dok, saya mau nanya. Oh boleh. Ya, pada saat pemeriksaan itu yang tugas kita pemeriksaan dan TAF itu, kita Mm-mm. periksa misalnya beberapa anak atau ada ditentukan memang kita Baksos nanti besok hari Eh, halo. j- Heeh. Kemudian misalnya kita temukan langsung ke ke TAF-nya. Tambun mau baksos buat SKP. Halo. hmm, nanti ya. Sudah Ini bisa saya dengar. kedengeran nggak, teman-teman sejawat? Kedengaran. Jadi gini, ini adalah kegiatan baksos kita itu ada dua bagian ya teman sejawat ya. Ada bagian yang baksos online, ada juga bagian baksos offline. Nah, karena ini semua yang tanggal 31 itu adalah baksos offline, jadi semuanya itu nanti dalam pengisian di pelataran sehat, semuanya itu masuknya ke pengobatan juga, walaupun di kita bagi menjadi bagian penyuluhan hanya sikat gigi bersama, tapi masuk ke bagian pengobatan juga, dok. Itu kan dokter nanyanya, halo, Halo ya dok. Ya. Mm-mm. Kok suaranya kecil ya dok? kedengeran nggak suara saya? Suaranya kecil. Kedengaran dok. Kedengeran dok, Kedengeran kedengeran. dok. Di saya Ya. jelas dok. Jelas Ya. ya? Mungkin silakan Dokter Eka pertanyaannya tadi dok. Tadi dok, kita pada saat pemeriksaan untuk Mm-mm. beberapa anak atau kita tentukan sekian anak atau gimana dok? Itu Nah, dari misal per kelas gitu. ya, itu nanti itu bagian itu ya. Nah, karena langsung ditanyakan, saya langsung ke pembagian tugas baksos aja ya, Dok ya Eka ya. Iya Jadi ya. sekalian menjawab pertanyaan Dokter Eka. Jadi karena ini kita itu ada pesertanya ada berapa, Dok Mutia? Ada 200 ya? Iya dok, ada 208 untuk 200 kuota ya. offline. Jadi ada 208, sementara kita itu ada 300, sekitar 350, 322 anak lah ya kalau tepatnya ya. Tapi ancang-ancangnya 350 anak. Nah, jadi dok, ini kita bagi tugas ya, bagi tugas. Jadi di pembagian tugas itu dokternya dibagi dua bagian, yang 98 untuk bagian penyuluhan dan sikat gigi massal dan 100 lebihnya di bagian pemeriksaan dan TAF ini adalah tindakan aplikasi fluor ya, topikal aplikasi fluor. Itu yang semakut tindakan ya. Nah, di sini saya sudah bagi dok, sudah bagi. Jadi di sini ada grup 1 sampai 9. Jadi untuk muridnya kan kita ngambil kelas 7 ya. Jadi kelas 71 sampai 79. Jadi kita bagi menjadi 9 grup, Dok. Jadi semua dibagi 9 grup, 9 grup untuk pemeriksaan dan TAF dan 9 grup untuk bagian penyuluhan dan sikat gigi massal. Nah, untuk yang grup pemeriksaan TAF ini sudah ada nih nama-namanya dok. Di sini Iya. sudah ada nama-namanya. Dan di sini juga ini jadi misalnya contohnya saya ambil di grup 1 ya dok untuk Iya. pemeriksaan dan TAF. Nah untuk di grup 1 untuk pemeriksaan dan TAF ini ada 12 dokter gigi.
Nah, tugasnya dokter gigi ini tugasnya adalah membawa kaca mulut dan pinset 2 pasang. Jadi membawa sendiri ya dok ya dari rumah, pinset dan kaca mulut 2 pasang aja. Terus melakukan pemeriksaan gigi dan mulut pada murid SMP 12 Tambun Selatan dan mencatat secara lengkap dengan dalam catatan rekam medis yang telah disediakan. Lalu melakukan tindakan aplikasi fluor pada murid sesuai indikasi dan SOP yang ada. Jadi nanti untuk SOP-nya nanti kita bicarakan setelah ini ya dok ya. Jadi yang bagian pemeriksaan dan TAF ya tugasnya hanya ini aja. Nah muridnya nanti digiring oleh tim pemeriksaan dan sikat gigi massal. Nah, untuk ini adalah untuk dokter dari ke-12 dokter ini. Nah, dari 12 dokter ini saya tunjuk satu ya. Satu itu adalah PIC-nya ya, Dok ya. PIC untuk grup ini itu misalnya di sini di grup satu ini contohnya Dokter Citra. Ini disediakan juga nomor handphonenya ya, Dok. Karena tempatnya sempit, orangnya banyak, kalau susah mungkin bisa by WA berkomunikasinya. Ini PJ-nya itu bertanggung jawab untuk menyediakan bahan-bahan untuk pemeriksaan dan pemberian tindakan TAF gitu dok maksudnya. Nah, dalam satu kelas ini ada satu guru pendamping dok. Jadi guru pendamping ini adalah guru wali kelasnya. Contohnya di sini Ibu Wagirah ya, Ibu Wagirah SPD. Nah, tugasnya Ibu Wagirah itu memberikan data murid kepada panitia pemeriksaan dan TAF dan memanggil murid-murid sesuai data yang ada dan mengarahkan murid-murid gitu. Jadi mungkin bisa dibantu oleh guru wali kelasnya. Memang ada. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Halo, Halo? selamat malam. Ya, malam, Dok. Oh iya, maaf ya, Maga. Ini saya hanya mau tanya aja. Pasien itu kan di sini ditulis mencatat secara lengkap dalam catatan rekam medis yang telah saya. Dalam arti rekam medis manual kah atau langsung nanti dimasukkan ke komputer atau maksud Enggak, saya Dok. kurang Jadi ya. jadi di sini tidak seperti yang dulu yang pernah ya kita lakukan di mana? Di MM 2100 ya. Jadi kita waktu dulu itu menggunakan handphone ya dimasukin pakai aplikasi Kliniku. Iya, Kalau ini iya. enggak, Dok. Ini sangat sederhana. Jadi kita tulis aja yang Amin. ya misalnya ada yang harus ditambal gitu. Misalnya rekomendasi dokter ada yang harus ditambal atau apakah harus ada yang dicabut gitu atau ada yang harus dibersihkan karang gigi itu aja dok. Oh ya, jadi lebih simpel dok ya. Oke, makasih Simple, banyak iya ya. Itu simple, aja. simple, Makasih. Selamat iya malam. simple. Malam. Tapi nanti dok jangan pulang dulu ya. Nanti saya akan kasih tahu mungkin SOP bagaimana cara tindakan aplikasi fluornya. Oh ya, saya pikir Ya. jangan pulang dulu ada hadiah. Oh, makasih. Iya, iya. Ada lagi yang Oke. bertanya, bagaimana Dokter Eka sudah Izin sudah bertanya dok, ya? izin bertanya dok. Ya, silakan dok. Ya, tangga. Eh, untuk yang ini kan kebetulan saya di grup 6 bagian apa TAF. Nah, Ya, ini apakah anak-anak yang masuk ke dalam ini tindakan TAF ini udah di screening dulu? Maksud saya apakah belum langsung dok, pas belum. ya, anak yang masuk Jadi dok, itu langsung TAF kita periksa dulu, kita ya, tes. jadi dokter periksa, jadi diperiksa semuanya. Jadi tindakan di sini Halo, pemeriksaan gigi. Halo, kedengeran dok? Halo, halo, ya, kedengeran? ya, ya, Jadi, terdengar. uh-uh. Ya, Gini dok, jadi di aula halo, masjid, terdengar, terdengar dok. dengar ya. Jadi di aula masjid itu kita hanya melakukan, jadi dokter begitu datang tetap harus ke aula masjid dok, karena di situ kan ada opening ya. Ya, ya. Jadi jangan langsung masuk kelas, Dok. Jadi di situ tuh ada opening. Jadi pada saat dokter datang, dokter langsung masuk ke aula masjid. Di situ masuk ke pendaftarannya tuh ada di depan aula masjidnya. Jadi di situ langsung masuk ke dalam ke dalam ke dalam masjid aula masjidnya, masuk langsung duduknya ya di belakang lah di bagian belakang, tapi udah tahu grupnya mana gitu.
Nanti anak-anaknya diduduknya sesuai dengan grupnya, Dok. Anak-anak murid-murid sesuai dengan grup. Misalnya, misalnya contoh ya, Bapak itu di grup satu sama Ibu Wagira. Nanti si Ibu Wagira itu mendampingi murid-muridnya. Jadi dokter sudah tahu, oh ini murid saya gitu di kelas ini gitu. Misalnya di kelas 71 gitu. Atau tadi dokter 76. Oh saya di kelas 76. Nah, nanti di kelas 76 itu dokter eh, udah tahu, setelah udah tahu pembukaan kan dokter di bagian pemeriksaan ya. Pada saat sikat gigi, setelah opening dokter atau pas penyuluhan, dokter bisa pindah nanti ke kelas dok, ke kelas SMP 16. Nanti di situ ada tulisannya kelas 76. Nah dokter karena grup 6 berarti kelas 76, dokter ke kelas 76. Di situ nanti dokter duduk, nanti di sana ada PC-nya yang menentukan dokter duduk di sana. Nanti dokter tinggal menunggu pasiennya aja digiring dari bagian penyuluhan dan pemeriksaan. Nah, di situ nanti dokter periksa semua giginya. Setelah dokter periksa, kalau memang ternyata karies superficialnya kurang dari 20%, boleh dokter lakukan tindakan aplikasi fluor. Tapi kalau memang tidak, misalnya oh ternyata giginya ada lubang terbuka, karies terbuka gitu. Banyak banyak apa karang gigi tidak bisa dilakukan aplikasi ya pasiennya anak sekolahnya bisa disuruh pulang dok, gitu aja. Tapi pemeriksaan tetap ada. Ya, oke. Ya, makasih infonya, Dok. Ya, ada lagi yang bertanya? Kalau memang tidak ada, jadi kan tadi udah grup untuk pemeriksaan ya, grup pemeriksaan dan TAF. Nah, untuk grup, Dok Febri, saya mau ya, tanya, oh boleh silakan dok, dok Lisa. ya, eh, Dok, itu kan kalau misalnya dia di bawah 20%, kita bisa melakukan Mm-mm. tindakan TAF ya. Mm-mm. Nah, itu hitung 20% itu dari jumlah gigi semua secara Mm-mm. keseluruhan, ataukah dari jumlah, apa namanya, karang gigi yang eksis yang ada pada saat itu gitu. Misalnya karang giginya kita sebut misalnya lebih dari 20%. Nah, Atau itu kurang dari jangan dok. 20%. Kalau itu Jadi yang juga dilihat tuh jumlah giginya 20% atau karang giginya gitu. nanti dok, nanti kita bahas lagi SOP-nya ya. Tapi pokoknya nanti kariesnya juga yang masih segaris gitu, Halo? yang superficial aja dok. Kariesnya juga yang superficial. Hmm. Jadi bukan yang terbuka. Misalnya dia kariesnya cuma satu nih, berarti kan kurang Mm-mm. dari 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 20%, tapi dia ada luka terbuka gitu. Dia besar. Hmm. Nah, kita nggak usah dok, nggak usah dipaksain ya. Jadi yang benar-benar sehat aja yang Hmm. kita lakukan TAF. Aplikasi Flor. Hmm. Ada lagi yang bertanya untuk pemeriksaan dan Jadi TAF? Oh iya, satu lagi misalnya dok, satu Ya, karang lagi dok. giginya lebih dari 20%, kurang. Yang kurang Halo. angkat ya, ya dok. Iya, satu lagi dok ya. Ini Ya. kebetulan saya teringat ketika kami dulu di sana di Manokwari, kita rekomendasikan ke puskesmas atau dokter terdekat. Kira-kira nanti jikalau terjadi kasus-kasus yang seharusnya situ ya, Mm. apakah kita merekomendasikan atau diserahkan sepenuhnya kepada pasien atau gimana dok? Makasih dok. iya, Bisa dok tindak dirujuk. lanjutnya seperti apa gitu loh Dok Oh Febri. iya. Iya dok ya. Nanti dok di situ kan ada rekomendasi ya, ada rekomendasi. Jadi kan dokter ngisi nanti ada rekomendasi harus dicabut ya apa. Nanti kan itu akan dikumpulkan ya. Nanti kebetulan ini dokter Citra Putri ini yang di grup satu ini adalah dokter gigi puskesmas wilayah kerjanya. Jadi mungkin bisa dirujuk ke puskesmasnya dok nanti. Oh iya, oke, Mm-mm. makasih dok ya. Karena kan Kalau kalau di gitu, puskesmas itu iya, kan ada program UKS ya, UKGS, usaha iya, kesehatan UKGS, usaha kesehatan iya, di sekolah. Jadi mungkin bisa kerjasama kita dengan puskesmas iya. Oke, Satu supaya baik itu dok. lagi, ditindaklanjuti. Iya, Kenapa? ya baik, satu makasih lagi dok. Dok Feb. Ya, silakan dok.
Ya, kalau misalkan nih ya tindak lanjutnya kita kirim ke puskesmas. Mm-mm. Terus pasiennya, aduh saya nggak mau gitu. Jadi kita harusnya kemana gitu pilihannya, kita mungkin kita harus punya beberapa pilihan ya untuk pengiriman referralnya, itu yang pertama. Terus yang keduanya juga, boleh nggak kita lihat form yang harus kita isi itu seperti apa gitu. Jadi besok kita nggak terpentok-pentok gitu, bingung ini kemana, ini apa Oh gitu. iya, formatnya ya. Oh ya, nanti Iya, ditanyain ya. iya, Ya nanti. Kebetulan iya. saya ada sih, tapi ada di bagian perlengkapan. Nanti saya tanya ya. Di sini Oke. ada Dokter Yunita nggak, Dokter Mutia? Makasih ya, Dok Feb. Nggak Ya, ada, Feb. Yunita kalau nggak ikut. nggak Feb, ikut Feb. ya. Ya, Oh, dia kalau enggak nanti masih packing. saya minta di share di grup kali ya. Ya, di-share di Ya grup dok ya. aja. Ya, Gimana ya ya. Jadi dokter bisa mempelajari dulu ya. Saya minta di Betul. foto, di share di grup ya, Dokter Mutia ya. Ya. Tolong dicatat nanti. Nanti di share di grup. Jadi dokter-dokter bisa melihat dulu. Jadi tidak langsung oh begini gitu ya. Tapi yang penting hanya sederhana sih dok. Isinya hanya odontogram aja. Odontogram, dokter lihat ada karies, ditulis aja. Itu aja sih sederhana itunya kertasnya. Jadi bukan seperti rekam medis gitu. Oke. Ya, Makasih Dok Feb. ya. Ada lagi yang ditanyakan? dokter. Ya, halo? Ya, halo dok. Ya, mm-mm. Apakah yang Halo? Kedengeran Iya, nggak? halo dok. Iya Ya, dok, kedengaran. Apakah mm-mm. yang penyuluhan, dokter-dokter penyuluhan masih tetap di masjid atau ikut ke sekolah? Tadi yang saya bilang kan yang penyuluhan karena tempatnya sempit. Kalau memang sudah selesai bisa lapor ke PC-nya, bisa pulang. Kalau misalnya sudah selesai sampai mengantar ya, jangan sampai udah penyuluhan langsung pulang, tapi mengantarkan muridnya ke kelas dan sudah selesai gitu, sudah masuk kelas. Jadi udah dipastikan kalau muridnya sudah masuk kelas, boleh pulang. Jadi contohnya sekarang kita lanjut aja ya untuk job desk untuk dokter gigi bagian penyuluhan dan sikat gigi massal. Ini contohnya ini sama juga ya untuk bagian penyuluhan dan sikat gigi massal ini kita bagi menjadi 9 grup. Itu per kelas ya. Kalau grup satu itu artinya kelas 71, grup 2 itu kelas 72. Nanti tugasnya tugasnya untuk dokter gigi, misalnya di sini di grup satu ya, di grup satu kebetulan PC-nya saya, di grup satu ini ada misalnya 10 dokter gigi. Nah, dari 10 dokter gigi ini tugasnya yaitu melakukan melakukan kegiatan sesuai arahan panitia grupnya yaitu membagikan goodie bag. Jadi nanti eh, teman-teman di bagian penyuluhan nanti ada sebuah goodie bag. Nah, goodie bag itu nanti akan dibagi ke murid ya. Ke murid itu kita baginya di aula masjid. Nah, di dalam goodie bag itu ada pasta gigi, sikat gigi, aqua ya aqua kayak aqua yang bukan aqua gelas ya, jadi aqua kecil sama susu dan biskuit gitu. Nah, jadi nanti itu dibagi-bagi oleh bagian penyuluhan gitu. Misalnya di grup satu nih ada 10 orang nih. Nah, nanti tugasnya saya sebagai PC itu membagi goodie bag ke dokter gigi peserta baksos yang akan dibagikan kepada murid-murid SMP Tambun. Misalnya di grup satu itu misalnya muridnya ada 32 orang. Nah, kita tugasnya si dokter gigi yang 10 ini membagi ke 32 murid yang di kelas 71. Nah, tugasnya saya juga membagi tim, ada peserta baksos jadi yang bagian membagi-bagi goodie bag, ada juga yang bagian edukasi cara sikat gigi yang baik dan benar, dan ada juga oh saya mau dokumentasi, boleh dokumentasi acaranya pada grupnya Ya, ini dan hak. membantu murid-murid dalam cara sikat gigi yang baik dan benar dan mengarahkan murid-murid itu masuk ke dalam kelas sesuai arahan ibu guru. Jadi
em, si murid-muridnya itu kalau misalnya udah penyuluhan kan dibawa ke halaman masjid. Nah, di halaman masjid itu dilakukan sikat gigi. Nah, untuk kelasnya misalnya di grup 1 kelas 71, nah kita itu memerhatikan yang di kelas 71 aja gimana sih caranya sikat giginya. Jadi kita bisa mengawasi satu dokter gigi bisa mengawasi dua atau tiga atau sampai empat bagaimana cara dia sikat gigi. Nah, sebaiknya kalau misalnya eh, teman ada yang membawa pantum boleh gitu kan. Jadi biar bisa ngajarin. Jadi sambil anak-anaknya sikat gigi, kita juga bisa mengajarkan cara sikat gigi yang baik dan benar. Itu aja. Ada yang ditanyakan untuk bagian penyuluhan dan sikat gigi? Malam, Dok, mau Dok. nanya lagi, Dok. Ya, ya boleh silakan dok. Siapa dulu? Halo? Ya, saya dengar dok. Ya, saya mau tanya yang untuk peserta, panitia, sama guru ini ada name tag-nya nggak? Takutnya nanti kita di sana kan banyak banget ini Ya, jumlahnya, takutnya kita bingung gitu mencari nama-nama PIC-nya gitu. nanti ada name tag-nya dok. Oh ya, ya makasih dok. Ya, tapi nanti di sini di-share juga sih dok nomor handphonenya kalau misalnya dokter, aduh susah gitu ya. Nanti dokter WA aja di grup 1 di mana. Saya juga sudah minta guru nanti disediain di plang, ditulisin satu grup itu kelas berapa. Jadi dokter kalau misalnya dokter bisa ngelihat saya bagian grup mana gitu bisa bisa ngelihat. Jadi kalau grup 1 itu artinya 71 ya, karena kita hanya sasarannya kelas 7 saja ya dok. Ya ya Ya. ya, makasih infonya dok. Ya, kalau misalnya dokter dapat grup 9 berarti dokter di kelas 7 9 gitu. Ya, Iya, makasih dok. ya. Malam, Dok. Malam. Mau nanya, Dok, kan saya di bagian di grup 71. Nah, itu berarti kan dilakukan pemeriksaan gigi dulu atau penyuluhan Dokter dulu? di 71-nya di bagian mana? Di bagian Bagian pemeriksaan atau penyuluhan? penyuluhan, Dok. Oh, kalau bagian penyuluhan kita tidak melakukan pemeriksaan, Dok. Ya, Jadi, enggak kan kan muridnya sama ya. ya muridnya sama. Ya, Berarti muridnya sama. berarti maksudnya kita yang bagian penyuluhan apa muridnya itu jadi diperiksa dulu atau di Enggak. penyuluhan? Enggak langsung sikat gigi dulu, Dok. Jadi murid itu kan nanti di aula masjid itu kita openingnya di situ ya, Dok. Jadi kita ngumpul semua, baik dokter giginya maupun muridnya. Nah, nanti misalnya dokter nanti bagian pemeriksaan kan setelah setelah apa pindah ke bagian kelas ya. Nah, nanti kalau yang bagian penyuluhan tetap di situ, Dok. Jadi kegiatannya di masjid kalau bagian penyuluhan sampai mengantar sampai ke kelas yang ke SMP 12, Dok. Oke, Nanti diarahkan oleh ibu-ibu guru. jadi Jadi yang misalnya dilakukan penyuluhan sikat gigi dulu, baru nanti muridnya kita arahin untuk diperiksa. ya, gitu. Jadi di aula masjid itu nanti setelah setelah sambutan-sambutan, nanti kan ada penyuluhan. Yang penyuluhan itu dokter Prasinta. Nah, nanti setelah setelah penyuluhan selesai, baru sikat gigi. Nah, yang mengatur sikat gigi itu dokter itu bisa ngajarin gitu, ngeliatin gitu loh, Dok, satu-satu. Oke, baik. Terima Mm, kasih, Dok. Misalnya kalau salah, oh ini salah caranya begini. Kadang-kadang kan murid-murid walaupun sudah dikasih penyuluhan, namanya merubah perilaku itu tidak bisa sekali gitu. Jadi kita ya liatin lagi gitu sampai nanti dia, oh iya ternyata salah saya cara sikat giginya gitu loh dok. Oke, baik, terima kasih, Dok. Ya, jadi dokter tidak melakukan pemeriksaan tapi bagian penyuluhan dan sikat gigi massal. Ada lagi ditanyakan? Ada lagi? Kalau memang tidak ada bertanya, saya lanjut ke ini ya, ke SOP TAF ya, Topikal Aplikasi Fluor ya.
Ini kali ya. Oh ini. Ya. Eh, teman kelihatan nggak ini standar operasional topika aplikasi floor-nya? Terlihat? Ini standar SOP topika aplikasi floor. Jadi topika aplikasi floor adalah perawatan gigi pada anak dengan pengulasan zat yang mengandung fluor pada seluruh permukaan enamel gigi untuk Belum kelihatan, Dok. Belum dibuka, Dok, Belum dibuka, Dok. dokumennya. share screen-nya nggak kelihatan. Belum dibuka dokumennya. Masih di bagian file-filenya itu. Belum Oh kebuka gitu. file. Belum Oh, kelihatan, Dok. terus stop share screen dulu, Dok. Hmm, Nanti share screen lagi. bentar, tunggu ya. Saya buka dulu ini deh. Nah, share. Kelihatan nggak sekarang? Sudah, Kelihatan? Dok. Ya, Sudah. sudah kelihatan, Dok. Udah kelihatan ya? Sudah, Ya. Dok. Nah, ini SOP topikal aplikasi fluor nanti di-share ya sama panitia di grup. Jadi topikal aplikasi fluor adalah perawatan gigi pada anak dengan pengulasan zat yang mengandung fluor pada seluruh permukaan enamel gigi untuk mencegah terjadinya karies. Jadi jadi ada indikasi, ada kontraindikasinya ya. Jadi indikasinya itu pada pasien anak yang memiliki resiko karies superficial kurang dari 20%. Jadi yang kurang dari 20% itu hanya karies superficial ya. Jadi kariesnya sangat yang kayak terlihat garis dan sampai enamel ya, karies superficial. Untuk kontraindikasinya yaitu pasien anak yang memiliki resiko karies yang sedang sampai tinggi dengan oral hygiene yang buruk, pasien dengan gingivitis atau stomatitis, pasien dengan alergi susu, atau ada kavitas besar yang terbuka. Itu kontraindikasinya. Jadi kalau misalnya menemukan 4 di atas, ini sebaiknya tidak dilakukan tindakan TAF. Langkah-langkah tindakan topikal aplikasi fluor dengan larutan NaF 2% yaitu dengan cara pemasangan cotton roll dilakukan di sisi kanan rahang atau di kiri terlebih dahulu, lalu giginya dikeringkan dengan cotton roll. Setelah kering, lalu dioleskan larutan NaF pada permukaan gigi dengan menggunakan cotton bud. Setelah itu ditunggu selama 3 menit ya. Selama 3 menit, lalu mengontrol sambil menunggu 3 menit, kita mengontrol juga saliva pasien dengan cotton roll. Pemberian fluor diulangi pada sisi rahang yang lain. Apabila sudah selesai, kita menginstruksikan kepada pasien tidak boleh makan, minum, kumur, sikat gigi selama 30 menit agar ion fluor meresap sempurna ke dalam enamel sehingga tahan terhadap asam dan tidak mudah karies. Nah, selama 4 jam hindari makanan keras, panas, dan lengket, menyikat gigi dan menggunakan dental flossing serta produk-produk yang mengandung alkohol. Nah, ini SOP-nya ya teman-teman sejawat. Jadi eh, apabila intinya apabila pasien ada kontraindikasi ini, jadi kenapa kita sikat gigi dulu? Karena nanti instruksinya kita nggak pasien itu tidak boleh sikat gigi 30 menit setelah pemasangan tindakan aplikasi fluor. Nah, itu satu. Terus yang kedua, apabila kita menemukan, oh saya alergi susu gitu pasiennya, sebaiknya tidak dilakukan gitu. Jadi kita di bagian pemeriksaan dan tindakan TAF ini, yang pertama dilakukan yaitu pemeriksaan dulu giginya. Setelah pemeriksaan kan baru kelihatan, oh iya dia tuh banyak karang giginya atau lubangnya terbuka. Jadi pasiennya langsung disuruh pulang gitu. Tapi kalau misalnya, oh ini giginya bersih semua, oh bisa dilakukan aplikasi fluor. Tapi ditanyakan dulu ya ke pasiennya, mau nggak giginya kuat, nanti diolesin ini, tapi nggak boleh makan dulu ya, nanti setelah ini gitu. Ada yang ditanyakan untuk SOP-nya? Bagaimana TS?
Ada yang bertanya? Kalau misalnya nanti misalnya ada yang tidak dimengerti, silakan boleh ditanyakan di grup ya. Dok, boleh tanya dok? Ya, silakan dok. Iya, tadi kan kita mau bawanya 2 set ya dok ya, berarti 2 set alat tadi. Mm-mm. Berarti kita mengerjakan misalnya kebetulan kita dapat ngerjain TAF-nya hanya 2 siswa atau gimana dok? Gini ya Alat dok. Jadi pada saat pemeriksaan itu nanti panitia menyediakan eh, kayak es krim ya dok ya. Jadi dokter nggak apa-apa yang punya dokter itu dipakai nanti kalau misalnya ada ada namanya ada tindakan saja dok. Karena kan Oh, satu kelas itu ya, satu kelas itu kan 30-an ya, paling banyak 34 ya dok ya. Nah, iya, di 34 itu kan tidak mungkin semuanya dilakukan tindakan topikal aplikasi fluor gitu. Jadi kalau misalnya pada saat jadi pemeriksaan dokter pakai pakai apa eh, tangkai es krim ya. Dokter bisa hmm, melihat iya nanti ya, tangkai es krim kan bisa dibuang gitu. Tapi kalau iya, misalnya tindakan baru bisa pakai alat dokter untuk mengambil kelihatan roll. ya cotton rollnya itu dok. Oh iya iya iya, ya makasih dok. Ya, tapi kita sediakan alkohol juga dok kalau misal ternyata Hmm, bagian dokter ada banyak. Tapi kalau menurut saya kalau misalnya 12 paling satu dokter gigi itu paling banyak tiga meriksa gitu loh. Tiga pemeriksaan aja, iya dok, iya ya iya. kan? Kalau Iya. misalnya satu grup itu ada 12 dokter gigi, ya antara 3 Hmm. sampai 4 lah dok. Satu kelas berapa ya dok ya Tiga kira-kira? puluhan, 30 ada yang 30 sampai sampai 34 Oh iya iya. murid gitu. Jadi Iya. ya paling kalau misalnya dalam satu grup itu ada 12 dokter gigi ya lebih cepat dok. Paling satu dokter gigi bisa tiga lah, tiga, tiga atau empat lah paling banyak tiga sampai. Iya. Iya, makasih dok. Ya, jadi nanti maksudnya kenapa disuruh bawa apa namanya pinset dan kaca mulut itu untuk tindakan TAF aja. Iya iya. Iya, Iya, makasih dok. ya. Ada yang bertanya lagi untuk SOP topikal aplikasi Floor? Kalau memang tidak ada yang bertanya, nanti misalnya dalam perjalanan ada bertanya, silakan bertanya pada grup ya. Gimana Dokter Mutia? Saya serahkan lagi kepada MC. Hmm. Ya baik, terima kasih Dokter Febri. Mungkin kembali mengingatkan ya dokter-dokter untuk semua materi dari SOP, rangkaian acara, terus pembagian kelompok, sampai Google Maps sudah ada di link yang ada di grup ya dokter ya. Terus mungkin menghimbau terkait penggunaan kendaraan dokter, kami sangat menganjurkan untuk menggunakan transportasi umum seperti Grab atau aplikasi ojek online lainnya dok, karena untuk meminimalisir lahan parkir yang terbatas. Gitu dokter-dokter. Jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin eh, pertemuan kali ini kita cukupkan ya dokter-dokter. Nanti insya Allah rekaman punya akan kami upload lagi di link grup terbaru. Untuk bajunya, Dok, Oh ya, untuk bajunya kita untuk peserta menggunakan nuansa warna ungu ya dok ya. kaos atau kemeja gitu boleh, Dok? Nyamannya aja dokter. Oh ya, Nanti baik, ungu makasih, dokter. Dok. Nah dokter ada yang Jadi ditanyakan. nuansa ungu ya, bawahannya bebas ya. Punten dok, Ya, kita nggak perlu pakai Snelly ya dok? Enggak dokter. nggak Oh ya, usah. ya Itu terima ada yang kasih banyak. bertanya dok, Apa kaos dokter? PDGI boleh nggak dokter Mutia? Boleh dokter kalau nyaman. Boleh ya, boleh kalau pakai kaos. Kalau adanya kaos PDGI yang ungu nggak apa-apa dok. Kita masker disediakan sana atau bawa sendiri dok? Ada masker dok disediain. Oke, ya terima kasih. Yang dokter bawa hanya kalau yang di bagian pemeriksaan kaca mulut dan pinset 2 pasang. Untuk bagian penyuluhan boleh bawa pantung ya untuk Oke. mengajari psikater. Sonde dan ekskavator nggak perlu ya, Dok?
bawa dokter untuk bagian operator penyuluhan membawa sondex, kateter, pinset. Oh ya. Soalnya tadi infonya pinset aja sama kaca mulut. Oh ya, Pinset aja sama kaca mulut cukup. ya. Oh, berarti nggak usah ekskavator sama sondeng, nggak Aduh. perlu ya? Tapi kalau dokter mau, oh bener nggak sih ini korek-korek ya silakan. Tapi kita mah hanya Baiknya ngeliat lengkap aja. ya dokter. Jadi biar sederhana aja dok. Oh ya, baik-baik. Terima kasih. Kan disediakan ini tang 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 es krim ya. Izin dokter mungkin karena hampir semuanya off cam ya dok ya. Tidak ada Iya. mau foto bersama dulu dok. Oh iya. Oh, foto bersama. Oh. Boleh Kenapa ya foto saya dokter. nggak bisa keluar? Apa-apa dokter biar kenal ya dok ya. Kita coba di slide 1 dulu ya dok ya. Nanti ada 4 Foto kali bersama dok ya. mana? Slide 1, Foto bersama. 1, 2, 3. Lagi ya dok ya. Hilang. Kelihatan nggak sih foto saya? Hilang sih dok. Coba slide kedua, 1, 2, 3. Ya, slide ketiga dan 4 sudah kosong, nggak ada fotonya, nggak apa-apa dokter. Mungkin dengan demikian kita tutup ya dokter, tutup teknikal malam kali ini. Nanti kalau ada Dok, maaf dok, masih boleh bertanya dok? ih, Malam dok. dokter gimana dok? Iya, ini Sudah. Boleh dok, kalau mau bertanya. bisa dengar dok? Iya dokter, dengar dok. Iya, ini terkait dengan pengisian kegiatan di pelataran sehat. Ini berarti kan kita mengisi di ranah yang C, ranah pengabdian masyarakat. Nah, nama kegiatannya apa dok? Karena di situ kan ada 9 kegiatan dok. Jadi kegiatan apa yang bisa kita isi? Di nomor 3 mungkin apa dok? Apa nomor 2 dok? Dok, Di pelataran sehatnya dok. Di bakti sosial ya dok ya? Di situ kan tidak ada berbunyi bakti sosial, cuma ada C, ranah pengabdian masyarakat. Nama Iya. kegiatannya itu ada program pengabdian pemeriksaan kesehatan gratis dan kegiatan pelayanan medis pengobatan massal untuk masyarakat. Nah, itu yang kita pilih yang pengisinya di nomor 2 atau nomor 3 itu. Mungkin kalau itu nanti kita kalau Di yang grup aja ya dok ya. tim Nanti bisa dok. di-grup ya. KGB-nya dok. Jadi gini Kita ya dok, pastikan kembali dok. dok yang buat SKP ya. Jadi Iya, kita nanti akan memberikan hanya sertifikat, rekomendasi dari kepala dinas dan rekomendasi eh apa? Dari puskesmas. Nah, nanti itu iya, disatukan, Dok. Jadi disatukan rekomendasi sertifikatnya, rekomendasi kepala dinas dan dari puskesmas itu disatukan. Nah, setelah disatukan nanti dokter itu memasukkan sendiri iya, yaitu ke iya, petunjuk input sertifikat tanah iya, pengabdian untuk bakti sosial di Satu Sehat. betul. Nah, dokter itu ngedownload dulu ya sertifikatnya. Nanti kita keluarkan ya, Dok, setelah acara. Iya, Lalu dokter login Satu Sehat ya. Nah, setelah iya, itu klik SKP platform, klik iya, pengelolaan SKP, lalu iya, klik formulir pengisian, klik iya. input pada C, ranah pengabdian masyarakat. Ya, Nah, nah itu yang saya tanyakan dok, kan ada 9 ya, kegiatan, ya, nomor berapa yang kita ya, isi dokter inputnya nanti dok? klik input C, ranah pengabdian masyarakat, Ya, lalu kegiatan pelayanan medis atau pengobatan massal ya, untuk masyarakat, ya. lalu Oke, isi berarti nama C3 ya kegiatan dok? bakti sosialnya, tanggalnya, tempatnya, Ya, terus operatornya ya, mungkin, paham dok. ya udah tahu ya, Ya, baru ya, klik berarti simpan C. ya dok ya. Ya, saya cuma memastikan berarti kita memilihnya di Ya, C3 itu ya dok ya? untuk C3 yang ya dok ya? ya itu yang untuk offline ya, Dok. Baik Ya, baik itu kita bagi dua tim ya, Dok. Jadi tim ya, tim
tim penyuluhan dan sikat gigi massal dan tim untuk pemeriksaan dan tindakan TAF. Jadi itu Ya, kita samakan saja semuanya. Jadi di oke. ranah C ya dok ya. Ya, Untuk yang C offline 3 itu ya, ranah Dok. C. Ya, C Sedangkan yang nomor 3 ya, Dok online ya. ya, kalau yang online tidak bisa ya dok, tidak bisa di ranah C. Ya, Karena kalau yang online itu dia beda lagi. ya, ya. Jadi dia Paham, Dok. arahnya ke telemedicine. Ya, oke, Dok. Terima Hmm. kasih penjelasannya. Ya dok. Oke, baik. Terima kasih Dokter Devi dan Oh iya, Dokter ada Dian. satu lagi dok, berkaitan dengan SKP ya dok ya. Jadi SKP itu kan kita memasukkan sendiri, tapi Ya, itu nanti belum keluar ya dok. Jadi nanti keluarnya kalau ya. 6 bulan. SIP kita, 6 ya, bulan. ya 6 betul, bulan sebelum masa SIP habis. ya betul. Dokter udah Ya, ngerti ya. Ya, ya. jadi jangan Nah, nanti, saya cuma, pokok, iya, iya. mm, Jadi saya memastikan ulang ya, Dok. Jadi C nomor 3 ya, Dok ya. C, ya tapi ranah C nama ya, kegiatannya ranah nomor 3. pengabdian masyarakat sama Ya, itu. Mm. ya, tapi nomornya 3 ya, Dok. Kegiatan pelayanan medis, pengobatan massal untuk masyarakat. Ya. Ya, Ya, oke, pada Dok. C Terima ranah kasih. pengabdian masyarakat, lalu di bawahnya kegiatan pelayanan medis, pengobatan masyarakat untuk Ya, ya pengobatan massal untuk masyarakat itu kita ya. masukkan. Karena kenapa ini masuk pengobatan? Karena tindakan aplikasi fluor itu udah masuk tindakan dok, jadi bisa masuk Oh, ke iya. pengobatan ke ranah C. Oke. Ya, terima kasih, Dok, infonya. Ya, ya. Dok, mau tanya lagi, Dok. Ingin memastikan aja. Yang di SMP 12 ini kan mereka udah tahu ya bahwa baksos ini tidak ada tindakan apa pencabutan ataupun penambalan kan? Halo? Iya dokter, sudah diinfokan Ya, Dok. ya jadi jangan sampai mereka berharap ada tindakan pencabutan atau penambalan. Itu. Jadi kita ingin memastikan bahwa ini tidak ada pencabutan ataupun penambalan ya di sini. Ya, Enggak, sudah Pak, sudah diinfokan kita hanya melakukan tindakan pengolesan fluor supaya giginya kuat. Ya, oke. Tapi Pak, gini mungkin nanti karena di aula masjid ada yang mau periksa, mungkin apa gitu. Ada cuman hanya pemeriksaan aja. Kemarin udah nanya sih, eh, bisa nggak hanya murid atau misalnya ada guru atau mau diperiksa silahkan gitu. Mumpung dokter giginya lagi banyak banget sih. Tapi hanya pemeriksaan saja, tidak sampai tindakan. Ya, baik. Makasih dok atas infonya. Ya, terima kasih dok. sama dokter. Eh, sudah cukup ya dokter-dokter semua. Demikian acara technical meeting kita kali ini. Mungkin kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dokter. Semoga bisa sehat selalu sampai bertemu di SMPN 12 Tambun. Terima kasih dokter. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Makasih dok. Terima kasih Selamat semuanya. malam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih dok, selamat malam. Ya, izin live ya, Dok. Ya dok, terima kasih banyak dok.